Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Bapakku datang. Semua lipat tangan, tutup mata ya. Syukur, haleluya, amin. Semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian yang pertama, Kudaki-daki. Kita harus semangat. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi, turun-turun, turun-turun, lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku.
Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita mau dengar persembahan pujian dari teman kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Api pantai kostaku punya, ku biarkan menyala. Api pantai kostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api pantai kostaku punya, ku biarkan menyala. Api pantai kostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau angkat pujian janjimu seperti fajar. Refnya saja. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Firman-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang beri kesehatan Tuhan, Kau yang jagai mereka. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang berikan hikmat Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan nanti yang akan memberikan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Ketemu lagi dengan Kak Andi. Ayo, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Andi mau tanya, siapa nih yang masih baca satu ayat Alkitab satu hari? Nah, yang sudah melakukannya bagus, dapat jempol. Tetap dilakukan ya, satu ayat satu hari. Bagi yang belum, nah ayo mulai membaca firman Tuhan, biar firman Tuhan itu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita semenjak kita masih anak-anak. Nah, sekarang Kak Andi mau cerita tentang Nabi Tuhan yang waktu itu dia berdoa minta api dari langit. Wih, apinya turun dari langit, terus membakar korban bakaran. Siapakah dia? Nah, tapi nanti dulu kita mau baca dulu awalnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja namanya Ahab bin Omri, cuman biasa dipanggil Ahab.
Nah, Raja Ahab ini dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kira-kira kalau yang Tuhan tidak suka itu apa aja ya? Mencuri, ayo yang suka nyuri nggak boleh ya, sekolah minggu nggak boleh mencuri. Berantem, nah itu juga nggak boleh. Tuhan Yesus nggak suka kalau kita berantem. Habis itu nggak dengar-dengaran sama guru, sama orang tua. Habis itu berbohong, nah itu Tuhan nggak suka, ya jangan dilakukan. Nah ini dikatakan Ahab bin Omri yang melakukan apa yang jahat, bahkan nih lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Kejahatannya itu lebih parah dari leluhurnya. Waduh, dia menyakiti hati Tuhan. Wah, apa nih? Dia ngapain nih? Nah, dibaca seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi dia Raja Israel ini nggak beribadah sama Tuhan Yesus, beribadahnya sama raja, sama dewa Baal. Makanya dikatakan itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Wah. Dan juga selain dewa Baal dikatakan ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Waduh, udah dewa Baal, dia buat lagi patung Asyera, dewa-dewa yang tidak berkenan, menyakiti hati Tuhan. Nah, di sini dikatakan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Waduh, Tuhan Yesus ternyata bisa sakit hati juga ya kalau kita tidak dengar-dengaran melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja yang mendahulunya. Wah, dia menyakiti hati Tuhan lebih daripada raja-raja sebelumnya, leluhurnya. Waduh, karena tadi dia menyembah Baal, sama dia membuat patung Asyera. Dia tidak beribadah sama Tuhan Yesus. Waduh. Nah, pada zaman itu ada seorang nabi Tuhan yang namanya Elia. Nah, dia ini berdoa kepada Tuhan Yesus, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi dia berdoa, Tuhan Yesus jangan kirim hujan. Dan ternyata doanya didengar sama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada hujan. Kalau nggak ada hujan jadinya kering, tanahnya kering. Jadi kalau kering nggak bisa minum. Waduh, nggak bisa minum, haus. Kalau kelamaan hausnya jadinya binatang-binatang kalau nggak bisa minum haus lama-lama. Nah, dia tidak turun hujan bertahun-tahun. Wah, sehingga ada kekeringan di Israel. Nah, sampai pada suatu saat Ahab ini bertemu dengan Nabi Elia. Nih, kan dibacain ya di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Wah, si Raja Ahab ini malah nyalain Nabi Elia. Dia bilang, engkau ini karena doamu ini. Jadi bangsa Israel ini kekeringan. Padahal Nabi Elia berdoa kayak gitu karena Raja Ahab dia tidak beribadah sama Tuhan Yesus. Dia menyakiti hati Tuhan dengan beribadah kepada dewa-dewa. Wah. Nah, Nabi Elia bilang gitu, engkau lah yang mencelakakan Israel. Dia bilang gitu kepada Ahab. Nah, Nabi Elia bilang gini, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Wah, jadi Nabi Elia ini dia nantangin nabi-nabi Baal sama nabi-nabi Asyera. Dia bilang, kumpulin semua, kita ketemu. Wah, di mana? Di Gunung Karmel. Wah. Sampai pada waktunya
Pada ayat yang ke-20, 1 Raja-Raja 18 tadi dikatakan Elia di Gunung Karmel. Kami baca ya ayat 20 sampai 24. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi Elia bilang, kalau Tuhan itu Allah, ikuti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu Baal, ikuti si Baal. Suruh memilih. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Wah, tinggal dia sendiri yang sebagai nabinya Tuhan Yesus. "Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Wah, seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Jadi dia nantangin seluruh nabi Baal sudah dikumpulin sama Raja Ahab gitu. Elia dia sendiri, nabi Baal itu ada 450 tadi dikatakan. Dia buat satu pertandingan. "Ayo sama-sama kita mempersembahkan korban sama Tuhan kita. Kalau kamu Tuhannya Baal, kalau saya Tuhannya Tuhan Yesus," katanya. "Kamu potong-potong lembunya, tapi apinya bukan dari kamu. Kamu harus panggil Tuhanmu, minta dia yang bakar." Woi, jadi apinya harus dari api Tuhannya masing-masing untuk membuktikan mana sih Tuhan yang berkuasa. Mana Tuhan yang gak bisa nyalain api. Dia bilang gitu. Elia nantangin, "Ayo, kamu ada 450, aku sendiri." Akhirnya mereka setuju, rakyatnya bilang, "Baiklah, buatlah demikian." Akhirnya ayat 25 kami baca lagi. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Jadi yang duluan nabi-nabi Baal ini, karena mereka banyak, ada 450. Mereka potong-potong lembunya. Udah ditaruh di atas kayu api. Nih ayat 26. "Mereka mengambil lembu yang diberikan kepadanya, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, 'Ya Baal, jawablah kami.' Ya Baal, jawablah kami." Tapi di sini katakan, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuatnya itu. Menari-nari mereka, karena belum dijawab-jawab sama Tuhan ya. Jadi mereka berjingkat-jingkat. Sama Elia diledekin nih. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung." Waduh, Allahnya merenung. "Mungkin ada urusan. Mungkin ia pergi." Waduh, berpergian. Suka jalan-jalan. "Barangkali ia tidur dan belum bangun," katanya, belum terjaga. Jadi Nabi Elia dia ngejekin Allahnya si Baal ini. Panggil lagi lebih keras. Mungkin gak dengar kali dia, lagi jalan-jalan atau lagi tidur, belum bangun. Diejek karena korban si nabi-nabi Baal ini gak terbakar-bakar, gak ada jawaban dari dewanya dia. Maka mereka manggil lagi nabi Baal ini lebih keras. "Woi Baal, jawablah kami," katanya. Tetapi sampai ditorek-torek ininya, bercucuran darah katanya di sini. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Waduh, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Tapi ada jawaban gak? Tidak ada jawaban. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nabinya udah banyak, udah joget-joget, udah tore-tore, darahnya banyak keluar, tapi tidak ada yang menjawab.
Karena Allahnya bukan Allah yang hidup, Allahnya mati, Allah yang patung. Nah, disinilah Elia bilang, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Oh, maka mendekatlah rakyat itu. Lalu Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Wah, dibangun batu, dibuat mesbah demi nama Tuhan, lalu sekelilingnya memuat parit sekeliling mesbah itu. Lalu ayat 34, sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Jadi korban bakaran disiram air. Waduh, kalau disiram air kan jadi gampang apa jadi susah ya dibakarnya? Kalau kayu nih, kayu punya kayu, siram air, jadi susah apa jadi gampang dibakar? Jadi susah, bakar-bakar. Tapi sama Elia disiram air 1 kali katanya, 2 kali disiram, 4 buyung lagi, 3 kali. Oh, jadi total ada 12 buyung air disiram. Korbannya, kayunya, batunya, semuanya disiram. Sampai parit, tadi kan ada parit, di sekelilingnya paritnya terisi air. Karena airnya banyak yang buat menyiram. Wah. Jadi korbannya basah, kayunya basah, semuanya basah. Waduh. Gimana ini kira-kira kalau basah bisa kebakar nggak ya? Wah. Nah, nih ayat yang ke-36, dengarkan adik-adik. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Oh, dia berdoa memanggil nama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, jawablah aku, biar mereka semua tahu bahwa Engkau ini Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Kalau tadi kan Allahnya katanya lagi jalan-jalan, lagi tidur. Nah, lalu nih ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakar, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijelaskan. Wih, apinya dari langit tuh, semuanya habis. Dibilang di sini yang habis apa? Korban bakaran habis, kayu api habis, batu habis, tanahnya gosong juga kali ya. Bahkan airnya juga habis sama api yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus dengar setiap doa adik-adik. Kalau adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, aku lagi gini nih. Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Kita percaya Tuhan Yesus itu hidup. Dia nggak patung, nggak tertidur. Dia terjaga. Dia menjaga adik-adik. Dan kalau adik-adik berdoa, dia mendengar. Kalau belum dijawab, sabar, tetap berdoa. Yang pasti Tuhan Yesus itu hidup. Dia mendengar. Dia sanggup menjawab doa kita. Ke Elia, dia berdoa, ya Tuhan, jawablah doaku, biar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus lah. Dari langit datang api, habis korban bakaran. Wah, itu kejadian yang dahsyat. Itu membuktikan bahwa yang hidup itu Allahnya Elia, Tuhan Yesus. Dia yang hidup. Dia mendengar. Dia menang siapa? Elia. Dia yang menang, karena yang hidup itu Allah, Tuhan Yesus, bukan dewa-dewa mereka itu nggak hidup ya. Nah, hidup itu, dewa Baal, dewa itu yang mereka sembah tidak mendengar. Setelah itu, maka ayat yang ke-40 ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Semua rakyat dia melihat, jadi mengakui,
Tuhan Yesus yang hidup. Nah gitu. Nah ayat yang ke-40 kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun jangan dari mereka tidak boleh luput. Wah, setelah itu mulai lihat semua nabi Baal itu dibunuh sama dia. Karena terbukti bahwa Allah mereka tuh Allah yang gak hidup, yang tidak bisa menolong. Jadi sama Elia mereka semua dibunuh. Seluruh hati rakyat Israel kembali berbalik menyembah Tuhan Yesus, karena mereka melihat suatu mukjizat yang besar. Ada api dari langit membakar korban bakar. Puji Tuhan. Yang kami ingin sampaikan di akhir firman Tuhan ini, kita yakin, kita percaya Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus, dia itu nggak tidur, dia nggak jalan-jalan, dia nggak budek, dia dengar setiap seruan doa dia. Tuhan Yesus, dia dengar. Salah dia meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dengan setia, sabar, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetap berdoa, tetap setia, tetap percaya iman. Percaya kita punya iman bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita, kita semua bangkit berdiri dan berdoa. Kita pujian, aku punya Tuhan yang besar. Tangannya dilipat, mata ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ini. Kiranya apa yang kami buat boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan-Mu, berkati juga anak-anak-Mu yang menonton ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.